Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan materi tentang stabilisasi politik dan rehabilitasi ekonomi pada masa Orde Baru. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami yaitu 1. Denny Setiawan nomor presensi 7, 2. Elsa Veronica nomor presensi 8. Kondisi politik dan ekonomi sebelum masa Orde Baru sangat tidak stabil. Oleh karena setelah berakhirnya kekuasaan Presiden Soekarno melalui TAP MPRS nomor 30 tahun 1967, Presiden Soeharto segera melaksanakan program untuk menciptakan stabilitas politik dan ekonomi di Indonesia. Langkah yang dilakukan pemerintah Orde Baru untuk menciptakan stabilitas politik dan ekonomi adalah dengan membuat kebijakan politik luar negeri, membuat kebijakan politik dalam negeri, dan rehabilitas ekonomi. Politik luar negeri bebas aktif artinya Indonesia tidak condong ke blok timur maupun blok barat. Untuk menerapkan politik luar negeri yang bebas aktif, Indonesia menerapkan 3 upaya. Yang pertama, mengakhiri konfrontasi dengan Malaysia. Kedua, kembali menjadi anggota PBB. Dan upaya yang ketiga adalah memprakarsai pembentukan ASEAN. Selain menerapkan kebijakan politik luar negeri bebas aktif, untuk menciptakan stabilitas politik, pemerintah Orde Baru juga menerapkan kebijakan-kebijakan politik dalam negeri. Kebijakan politik dalam negeri yang pertama adalah melaksanakan pemilu. Pemilu yang sudah diatur melalui SIMPR 1967 yang menetapkan pemilu akan dilaksanakan pada tahun 1971 ini berbeda dengan pemilu pada tahun 1955 atau masa Orde Revolusi atau Orde Lama. Pada pemilu ini para pejabat pemerintah hanya berpihak kepada salah satu peserta pemilu yaitu Golkar, dan Golkarlah yang selalu memenangkan pemilu di tahun selanjutnya, yaitu tahun 1977, 1982, 1987, 1992 hingga 1997. Selanjutnya, pada tahun 1973, pemerintah mengeluarkan kebijakan fusi partai, yaitu penyederhanaan partai politik. Penyederhanaan partai politik tersebut menjadi 2 partai dan 1 golongan karya, yaitu Partai Persatuan Pembangunan atau PPP, yaitu gabungan dari NU, Parmusi, Perti, dan PSII. Kemudian Partai Demokrasi Indonesia atau PDI, yaitu gabungan dari Partai Nasional Indonesia, Partai Katolik, Partai Murba, IPKI, dan Parkindo. Kemudian Partai Golongan Karya atau Golkar. Pemerintah Orde Baru juga mengeluarkan gagasan penyeragaman ideologi Pancasila. Gagasan ini dikukuhkan pada Kongres Nasional Pramuka tanggal 12 Agustus 1976 berupa Pedoman Penghayatan dan Pengalaman Pancasila atau P4. Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila atau P4 atau Eka Prastya Pancakarsa bertujuan untuk memberi pemahaman kepada seluruh lapisan masyarakat mengenai Pancasila. Semua organisasi tidak boleh menggunakan ideologi selain Pancasila. Bahkan dilakukan penantaran P4 untuk para pegawai negeri sipil. Selanjutnya,
pemerintah Orde Baru juga menerapkan kebijakan duwe fungsi ABRI. Duwe fungsi ABRI adalah peran ganda ABRI sebagai kekuatan pertahanan keamanan dan sebagai kekuatan sosial politik. Sebagai kekuatan sosial politik, ABRI diarahkan untuk mampu berperan secara aktif dalam pembangunan nasional. ABRI juga memiliki wakil dalam MPR yang dikenal dengan fraksi ABRI, sehingga kedudukan pada masa Orde Baru sangat dominan. Setelah menerapkan kebijakan-kebijakan politik untuk mencapai stabilitas politik, pemerintah Orde Baru juga melaksanakan program rehabilitasi ekonomi. Upaya pemerintah Orde Baru untuk merehabilitasi ekonomi adalah dengan yang pertama, menanggulangi masalah utang piutang dengan cara diplomasi dan negosiasi ekonomi ke luar negeri. Pemerintah Orde Baru berhasil mengatur kembali penjadwalan pembayaran utang yang sebelumnya telah jatuh tempo. Yang kedua, melakukan kerjasama dengan IMF, International Monetary Fund, agar Indonesia mendapat suntikan dana guna melaksanakan pembangunan serta agar transaksi ekonomi yang dilakukan Indonesia dapat diakui secara internasional. Yang ketiga, menetapkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang penanaman modal asing atau PMA. Pemerintah mempermudah perizinan investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia, serta menetapkan UU Nomor 6 Tahun 1968 tentang penanaman modal dalam negeri atau PMDN, di mana pemerintah memberikan pembebasan pajak kepada investor dalam negeri yang memenuhi syarat kelayakan proyek. Sekian penjelasan dari saya. Bila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.